Halo gengs, ketemu lagi di Masak versus Makan. Nah hari ini spesial banget, gue akan bikin resep dan juga menu untuk sahur. Nah tentunya kalau misalnya buat sahur, kriteria gue nih ya, harusnya tuh harus yang gak ribet, jadi harus gampang. Terus juga persiapannya nggak banyak gitu, nggak panjang, dan pastinya harus enak. Tambah satu lagi sih ya, harus bergizi ya, supaya kita puasanya lancar deh sepanjang hari. Nah ini suami gue lagi siap-siap di belakang karena kita akan siapin menunya. Nah makanya langsung aja kita akan bikin tumis buncis daging giling. Oke gengs, langsung aja kita eksekusi. Jadi hari ini menunya buncis sama daging cincang. Jadi ini gue punya buncis. Nah ini kalau buncis ini udah dibersihin ujung-ujungnya. Ini tadi nggak tahu sih beratnya berapa, cuma kalau beli di tukang sayur ini tadi 5.000. Nah dapatlah segini. Ini ada daging, kemarin beli cuman kita giling sendiri, ini ada 125 gram. Gue punya lada, ada bawang putih, ada minyak wijen, ada saus tiram, dan ada garam. Jadi langsung aja kita eksekusi. Nah ini untuk cuci si buncisnya, biasa kalau tips juga sih, kalau cuci sayur hijau itu biasanya kita kasih garam sebelum kita cuci bersih. Jadi kita rendam sama air garam dulu, mungkin ya 1 menit, supaya kalau misalnya ada ulat atau ada apa dia bisa mati ulatnya. Dan ini masih kotor, biarin aja dulu, kita rendam dulu selama 1 menit. Setelah itu baru kita cuci bersih. Nah ini kurang lebih tadi udah 1 menit, jadi kita cuci. Dan biasanya kalau udah dikasih air garam gini, nah airnya itu agak sedikit kotor. Airnya itu agak kotor, nah itu kotorannya dia rontok sendiri. Tapi kita tetap cuci bersih supaya tambah bersih. Nah selain kita rendam garam, kalau cuci sayuran itu harus dengan air mengalir supaya kotorannya terbuang dan gak endap di situ aja. Nah ini gua ada air, jadi gua sesuaiin sama si buncisnya, banyak buncisnya, jadi ini kita langsung panasin. Dan satu lagi, untuk biasanya kalau merebus sayuran-sayuran hijau atau sayuran yang berwarna cerah itu biasa dikasih garam juga, karena supaya sayurannya itu lebih warnanya nggak hilang. Jadi kalau hijau tuh hijaunya tetap segar. Nah ini airnya udah mulai mendidih, langsung aja kita masukin si buncisnya. Nah ini kita rebus, jangan lama-lama. Kalau buncis, baby buncis ini kita cukup waktu 1 menit aja, karena kalau terlalu lama nanti agak overcook. Jadi kalau 1 menit pas kita makan masih ada crunchy, masih enak. Jadi kalau kita rebus pakai garam, dia hijaunya malah makin terang, makin seger, jadi makannya makin menggugah selera. Nah ini udah 1 menit, ini kita angkat. Nah supaya dia berhenti masak, kita siram aja sama air dingin supaya nggak overcook. Ini hijaunya tuh lebih hijau banget, lebih keluar, lebih segar. Selanjutnya kita masak si buncis. Ini kalau gue nyebut sebenarnya buncisnya buncis bawang putih, buncis tumis bawang putih. Jadi kita kasih minyak kurang lebih 1 sendok makan, kasih bawang putih, ini kurang lebih 2 siung bawang putih. Nah kalau gue udah, bawang putihnya udah dicincang sekalian. Nah jadi ini bawang putihnya harus diaduk-aduk gini supaya matangnya merata, jadi supaya enggak sebagian gosong. Nah ini kalau udah wangi, si bawang putihnya udah agak kecoklatan, kita langsung masukin si buncisnya.
Nah, kita aduk. Setelah rata, ini kita kasih garam. Ini sejumput aja, seujung jari garam. Sama lada juga sejumput, seujung jari. Nah, ini udah harum banget. Nah, ini hasil dari si buncisnya sudah matang. Kalau teman-teman masak ini hati-hati dengan bawang putihnya, karena bawang putihnya kita pakai cincang. Jadi kalau nanti teflonnya terlalu panas ya, terus terlalu lama agak sedikit gosong. Jadi kalau bisa ya agak sedikit kecoklatan, jangan sampai gosong seperti ini bawang putihnya. Nah, ini teflon bekas tadi, buncisnya kita nggak usah cuci, langsung aja. Ini langsung kita panasin lagi. Nah, ini setelah panas, daging cincangnya kita masukin. Nah, ini kita nggak usah kasih minyak lagi karena dagingnya sedikit berminyak, dia akan mengeluarkan minyak juga. Ini saya kasih saus tiram. Ini saus tiramnya kurang lebih 1 sendok teh, tipis. Kita kasih minyak wijen. Minyak wijennya kurang lebih 1 sendok makan. Dan kita kasih lada sejumput aja dikit, nah, buat perasa. Jangan lupa koreksi rasa. Ini kalau teman-teman misalnya mau lebih gelap, lebih manis, bisa dikasih kecap manis. Tapi kalau gue biasanya, istri juga sukanya seperti ini aja, jadi agak sedikit asin. Nah, ini gue nggak tambahin garam lagi karena tadi udah ada si saus tiram. Ini wangi banget si minyak wijennya. Nah, ini udah matang. Nah, ini hasilnya, jadi nggak terlalu kering juga karena tadi si buncisnya agak sedikit kering. Kita nggak kasih minyak banyak-banyak. Nah, ini langsung aja kita taruh di atasnya si buncis tadi. Oke gengs, jadi udah jadi masakannya. Tadi gampang banget kan bikinnya dan juga cepat. Ini adalah tumis buncis daging giling. Nah, ini sebenarnya mengingatkan gue sama masakan dari Thailand ya. Bener gak sih, Yam? Iya. Iya kan tuh, benar. Biasanya kalau masakan dari Thailand itu ada basilnya setahu gue. Cuman ini versi minimalisnya lah gitu. Ini gue akan coba dulu dagingnya. Ini dagingnya udah digiling. Dagingnya ini gue suka bumbunya itu kan, gue lebih suka ke arah yang asin, tapi ada gurih-gurihnya juga, sedikit manis, oke. Dan ini empuk banget. Jadi ini kebetulan kita kan kalau misalnya beli daging giling itu kita biasanya giling sendiri karena memang kan karena ada anak ya. Jadi kita giling sendiri, kita punya mesinnya, mesin kecil sih kayak chopper gitu. Jadi kita bisa pilih gitu daging yang kita mau tuh seperti apa. Dan ini gue lihat ada si bawang putihnya, cuman bawang putihnya tuh nggak overpower, jadi masih tetap rasanya tuh enak gitu. Jadi kombinasinya pas. Lanjut, ini gue mau makan yang ini, si buncisnya. Nah, ini buncisnya agak panjang-panjang ya. Jadi hati-hati kalau lodan kayaknya ya. Ini gue nggak tahu kedengeran apa enggak ASMR ya. Jadi tuh crunchy banget, kedengeran kan ya, hopefully kedengeran karena ini bener-bener keras gitu. Dan gue memang lebih suka tekstur yang seperti ini gitu kan. Nah, ini enaknya juga kalau misalnya kita makan barengan plus sama nasi tentunya. Ini juga karena pakai daging giling ya, gue rasa bisa juga kalau buat
ibu-ibu nih yang MPASI, nah, gue ngerti banget deh. Jadi mungkin bisa juga jadi menu pilihan keluarga juga. Kalian tinggal atur aja sih teksturnya dan sebagainya, menyesuaikan sama umur si babynya ya, atau si toddlernya. Menurut gue ini pas banget buat dijadiin menu sahur, karena ya tadi persiapannya juga nggak ribet dan tinggal makan aja. Jadi karena kita males ya kalau misalnya pas sahur tuh harus masak yang ribet dan juga persiapannya panjang gitu kan ya. Ini semua prosesnya tuh kayaknya kurang dari 10 menit deh, jadi ya bisa lah ya. Itu juga ada gizinya tentunya, gizi dari si dagingnya, terus juga ada seratnya dari si sayurannya. Nanti tinggal tambahin nasi aja buat jadi karbonya. Nah paling udah itu aja sih yang gue bisa share hari ini. Nanti resepnya ada juga bahan-bahannya akan gue tulis di bawah. Tungguin lagi resep-resep kita selama bulan Ramadan ini. Nah makanya jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini, karena di setiap minggunya kita akan ada video yang baru. Dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye!